Gabut, tonton sampai habis, nggak bakal nyesel. Siapa di sini sih yang suka sama dark jokes atau satir? Coba dong kasih dark jokes di kolom komentar. Ya, hello Fobs, balik lagi bersama aku Fob Hotman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur film yang pastinya seru. Sebelum itu terima kasih buat yang sudah nonton channelku walaupun masih pemula. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film yang katanya mengandung banyak dark jokes dan satir. Tentang 7 pemimpin dari negara-negara G7 berkumpul dalam sebuah konferensi untuk menyusun pernyataan bersama atas krisis global yang tidak dijelaskan secara spesifik. Namun diskusi serius mereka berubah menjadi kekacauan ketika mereka secara tidak sengaja tersesat di hutan belantara saat mencoba menemukan tempat untuk berdiskusi secara rahasia. Namun di sini aku tidak akan membahas soal dark jokes dan satirnya ya, kita fokus ke alur ceritanya saja. Lah kenapa bang? Aku nggak paham politik dan nggak mau diculik elit global. G7 adalah kelompok 7 negara maju yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, politik, dan keamanan global. Negara-negara itu dikenal karena ekonomi mereka yang kuat dan peran pentingnya dalam menentukan kebijakan internasional. Anggota G7 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris. Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di awal film kita diperlihatkan oleh 7 pemimpin negara anggota G7 yang tengah berfoto di depan gedung G7 di Dankerot, Jerman. Sebelum akhirnya mereka memasuki gedung besar tersebut. Mari kita perkenalan dulu mereka. Ada Hilda Ortmann, perwakilan pemimpin dari Jerman, Edison Welsot, Amerika Serikat, Cardosa Dewine dari Inggris, Sylvain Browles dari Prancis, Tatsuro Iwasaki Jepang, Antonio Itali, dan Maxim dari Kanada. Tentu saja ini bukan nama asli ya dari para pemimpin negara, ini hanya satir. Di sini mereka sedang berdiskusi tentang masalah krisis global dan bagaimana untuk mengatasinya. Di sini terlihat bahwa Cardosa dan Maxim mempunyai kedekatan di masa lalu yang tidak ingin mereka bahas lagi karena sedang bekerja. Hilda memberitahukan mereka fosil anak rawa atau dia menyebutnya mumi yang telah hidup selama zaman besi yang sedang ia pelajari. Sylvain di sini digambarkan sebagai orang yang ragu-ragu dan sok tahu, selalu menebak namun salah. Lucu sumpah. Mana mukanya polos banget pula. Beranggapan bahwa ini adalah mumi dari kepala suku atau apalah dia sebut. Setelah mumi itu diangkat, mereka berfoto kembali dengan membawa skop dan berfoto lagi di sebuah gazebo tempat makan. What about you, Tatsuro? Setelah mereka makan, ini adalah KTT, konferensi tingkat tinggi di mana temanya adalah penyesalan. Hilda menanyakan apa penyesalan Tatsuro. Tatsuro menjawab dia menyesal karena tidak belajar menaiki kuda. Lalu pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Sylvain. Dia menjawab penyesalannya adalah berperilaku tidak sopan ketika remaja, terutama kepada ayahnya. Dan sekarang Antonio, penyesalannya adalah ketika dia berdandan ala Mussolini di sebuah pesta karena merasa kostum itu lucu. Belum selesai, Sylvain memotong obrolan karena minuman sudah datang, memimpin doa untuk pertemuan KTT hari ini. Sepertinya Maxim sedang menyembunyikan sesuatu, dia tiba-tiba melamun namun tidak ingin memberitahukan apa yang sedang ia pikirkan. Lalu Hilda menyuruh Maxim untuk pergi sejenak mencari udara segar, dan Maxim pun menyetujuinya. Dengan membawa minuman, Maxim pergi meninggalkan pertemuan itu untuk mencari belalang, udara segar dong. Udah kayak mama gosip aja, ketika Maxim menenangkan diri, mereka pun menggosip tentang Maxim yang akan mengundurkan diri karena skandal esek-esek yang telah menimpanya. Ketika asik menenangkan pikiran, Maxim mendengar suara erangan monster di dalam hutan. Namun ketika Maxim berteriak, "Halo?" tidak ada yang menjawab. Enggak gitu ya, masa sepelan itu anjir. Dan di sisi lain, para petinggi di gazebo ini sedang membahas soal sesuatu yang sumpah gak jelas apa yang mereka bicarakan, serius. Namun obrolan ngalor ngidul, bener-bener satir banget nih film. Rasisme lah, terminologi lah, kecerdasan rasial. Pusing, mungkin aku yang gak paham. Maxim telah kembali dengan pikiran yang lebih tenang, meminum wine sebotol penuh hingga teler. Enggak ya? Tiba-tiba angin menerpa kertas-kertas milik Sylvain hingga terbang jauh.
Sylvain pun mengejarnya, sementara yang lain sibuk sendiri. What people want is concrete action. Di sini Hilda menenangkan Maxim, tanggung jawabnya memimpin Kanada sangat besar. Hingga malam pun tiba, Sylvain sederita dia mengejar kertasnya yang dibawa oleh angin kini kembali dengan pakaian kotor dan compang-camping. Setelah minum dan tenang, Sylvain menjelaskan apa yang terjadi. Ketika dia mengejar kertas yang dibawa oleh angin, dia mendengar suara kicauan burung di hutan. Dia menuju pos makanan dan membunyikan bel berharap pelayan datang, namun tidak ada jawaban. Dia berlari dan akhirnya jatuh ke lubang tempat fosil mumi yang awal tadi. Dengan upaya yang sangat berat, dia berhasil keluar dari lubang itu, mencoba menelepon namun tidak ada sinyal. Lantas dia pergi ke gedung istana yang di awal film, namun keadaan sangat sunyi dan gelap seperti terbengkalai. Sylvain mengedor-gedor kaca tersebut, namun tetap tidak ada jawaban, dan kertas itu pun berada di depan pintu gedung tersebut. Semua yang mendengar hal tersebut mengira bahwa ini adalah lelucon Sylvain. Sylvain menyuruh mereka mengecek HP-nya, dan mereka baru percaya bahwa tidak ada sinyal. Maxim membunyikan lonceng berharap ada yang mendengar, namun sepertinya mereka sengaja diasingkan di gazebo ini yang sangat gelap dan sunyi. Sylvain juga mengatakan bahwa dirinya sangat bergelut dengan mumi tersebut. Namun alih-alih balik, Hilda malah menyarankan untuk tetap berada di gazebo ini karena terang cahaya dan aman, dan menunggu pihak berwenang datang untuk menjemput mereka. Ternyata dari tadi mereka mencatat langkah-langkah bagaimana menangani krisis global. Kayak tugas kelompok bocah SD, sumpah. Satir parah. Karena efek panik dan masalah pribadi, Maxim yang mabuk lari meninggalkan gazebo dan pergi ke dalam hutan meninggalkan rekan-rekannya. Itu sering terjadi ketika dia mabuk, kata Sylvain. Dan disinilah Maxim di dalam hutan duduk di kayu yang tumbang, dikagetkan oleh Hilda yang ternyata mencarinya. Maxim suka sekali dengan menulis. Dia beberapa kali menulis catatan tentang seseorang yang akan meninggoy, dan itu membuat Hilda kagum. Maxim capek dipijit-pijit oleh Hilda biar rileks, katanya. Dan mereka pun bercocok tanam. Sumpah gila nih film. Petinggi negara Kanada dan Jerman bercocok tanam di hutan. Tapi ini film ya. Follow me. Kita kembali ke gazebo di mana yang lain tengah gundah gulana berdiam diri menunggu dan akan jemputan. Bukannya panik, mereka malahan masih sempat-sempatnya membahas soal isu krisis global lagi dengan pernyataan dengan pernikahan masalah yang dikerjakan oleh Maxim dan Hilda. Tiba-tiba mereka mendengar suara erangan lagi di dalam hutan dan tiba-tiba anjir bener kan mereka bercocok tanam. Aduh. Tapi gak apa-apa, Maxim pakai pengaman kok. Gak gitu konsepnya. Hilda dan Maxim kembali ke gazebo setelah puas bergenjot. Namun ternyata gazebonya sangat berantakan dan tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh, oh ini Anthony, petinggi negeri dari Italia, datang dan menunjukkan jalan menuju yang lainnya. Setelah sampai pada rombongan, Cardosa bercerita bahwa mereka diserang dengan sosok bayangan hitam dan gelap di gazebo. Pengunjuk rasa, kata Hilda. Sosok itu seperti mayat yang hidup dari tanah, kejam, sangat marah, dan bukan manusia, lanjut Sylvain. Mereka terjebak karena mumi itu berasal dari gedung istana dan mereka tak akan ke sana. Hilda menyarankan untuk pergi menggunakan perahu yang berada di rawa dengan tempat mereka. Namun jaraknya sekitar 4 km melalui hutan. Dengan arahan Hilda, mereka akhirnya mau gak mau harus jalan menuju rawa di mana perahu itu berada. Melewati hutan yang gelap dan sunyi. Di tengah perjalanan mereka menemukan mumi itu lagi tergeletak di atas pohon layu. Setelah dicek oleh Maxim, semuanya aman dan tidak berbahaya. Mumi tersebut telah meninggoy. Sylvain berteriak keras memegang kakinya yang sakit. Entah kenapa, Sylvain terjatuh, kakinya kram dan lemas. Tulangnya seperti tidak bisa digerakkan dan tidak mampu untuk berjalan. Maxim yang perkasa habis dikasih jatah oleh Hilda menggotong Sylvain. Padahal badannya besar loh, bisa kuat banget Sylvain ya. Sylvain sangat kagum akan Maxim, dia kokoh dan sangat kekar, bisa membopongnya yang berbadan besar. Maxim hanya diam, stay cool. Anthony menemukan gerobak dorong yang biasa dipakai untuk angkut pasir. Dia mengambilnya dan digunakan untuk mendorong Sylvain. Di tengah-tengah sakitnya, Sylvain masih sempat-sempatnya kerja. Keren emang. Dia meminjam laptop Cardosa untuk mengetik tentang kondisinya. Saking fokusnya mengetik, Sylvain bahkan tidak bisa mendengar omongan orang di sekitarnya. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, mereka menemukan kilometer. Mereka menemukan cahaya remang-remang. Mereka pun menghampiri sumber cahaya tersebut. Setelah diselidiki, sumber cahaya tersebut berasal dari api unggun yang berada di dalam hutan.
Dan terdapat beberapa orang apa makhluk ya? Ya, yang makhluk mungkin, yang sedang iclik anjir, sedang iclik menghitari api unggun tersebut. Namun tiba-tiba api unggun dipadamkan dengan cairan, yaitu cairan hasil iclik. Mereka mendapatkan apa sebenarnya yang mereka barusan lihat? Adalah bilang ritual bulan, penyembahan lah, gak masuk akal semua. Anthony menemukan sobekan kertas yang isinya adalah ketentuan perjanjian Maastricht. Ketentuan perjanjian Maastricht mengacu pada perjanjian yang mendirikan Uni Eropa. Secara resmi disebut Traktat Uni Eropa. Maxim menemukan banyak kertas tersebut berserakan dan memungutnya. Itu dokumen rahasia, jangan sampai ada orang yang tahu, dan Maxim membakarnya dengan membuat api unggun. Namun pertengkaran terjadi. Tatsuro mengatakan dia membakarnya hanya karena Maxim iri. Maxim yang tidak terima langsung mendorong Tatsuro dan lari dari rombongan. Hilda yang tidak ingin berpisah mengejar Maxim agar kembali. Maxim berjalan sendirian di dalam hutan dan menemukan sebuah benda besar yang ditutup dengan kain. Di sisi lain, mereka yang masih tinggal duduk melingkar mengitari api unggun dengan Hilda yang tidak jadi mengejar Maxim. Sylvain berkata bahwa seharusnya ada helikopter atau semacamnya yang sedang mencari mereka. Mereka saling sharing tentang bagaimana Kalestin, sekretaris jenderal Komisi Eropa yang juga mantan dari Maxim. Kita kembali lagi ke Maxim. Benda besar yang tertutup oleh kain tersebut adalah otak raksasa. Aduh, makin aneh aja nih film. Aku nggak paham satir apa nih, penjelasannya dong. Dan Maxim pun memfoto buat barang bukti. Di belakang otak raksasa ini Maxim menemukan Kalestin. Kalestin seperti orang linglung, bahkan dia tidak tahu kenapa dia bisa sampai di sini. Dan otak raksasa itu mungkin sebuah analogus untuk menyindir. Tapi sumpah aku nggak paham. Kan dari awal aku udah bilang kita fokus ke alur ceritanya saja, biar orang lain yang mengartikan satir-satirnya. Maxim membawa Kalestin menuju rombongannya yang berada di api unggun. Setelah sampai, Kalestin diinterogasi, namun dia pun tidak mengerti kenapa bisa sampai di sini. Aneh banget sumpah. Bahkan Sylvain berkata bahwa Kalestin berbicara menggunakan bahasa kuno seperti Galindian, Franka kuno, atau Dacia. Sumpah pusing, mereka ngomongin apa sih? Sorry guys, sepertinya konten kali ini gagal total. Mereka membahas soal Ratu Malam, belajar bahasa Swedia dan Norwegia. Mungkin buat yang paham politik mengerti. Kalestin menceritakan soal otak raksasa yang katanya bisa menirukan semua suara pria dan bergegas untuk menunjukkannya. Maxim menunjukkan foto otak besar yang sempat difotonya kepada Sylvain dan berkata bahwa apakah ini semacam ejekan kepada mereka yang disebut kepercayaan otak barat. Waduh, satir apa lagi nih? Edison berkata kepada Anthony bahwa ini akhir dari orang-orang macam kita dan tidak akan ada yang datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Seperti sengaja ditelantarkan dan dibuang. Edison yang sudah paham dengan keadaannya menyuruh mereka untuk meninggalkannya. Edison bersandar di pohon dan menunggu untuk menyatu dengan tanah liat. Namun Anthony yang dekat dengan Edison menyuruh agar tetap ikut. Namun Edison menolak dan mereka benar-benar meninggalkan Edison. Namun mereka tidak juga menemukan otak raksasa tersebut. Tapi sampai ke dermaga, perahunya tidak ada, tidak seperti yang Hilda omongkan. Sylvain membeku, lemas, dan tidak sadarkan diri, sedangkan dengan pikiran Hilda mengatakan bahwa mungkin perahunya berada di tepi seberang. Maxim yang pandai berenang mencoba untuk menyeberang ke seberang untuk mengambil perahu ditemani dengan Tatsuro. Dan setelah sekian lama Maxim pun kembali mengatakan bahwa ada perahu di dermaga dan akan mengangkut Sylvain terlebih dahulu. Maxim mendapatkan sebuah pesan yang bertuliskan tolong dari nomor yang tidak dikenal. Setelah ditanya, nomor itu menjawab namanya adalah Astrid, umurnya 7 tahun dan ditinggalkan di dalam istana. Karena jiwa pimpinnya, Maxim ingin kembali ke istana untuk mengambil gadis tersebut. Edison masih di bawah pohon, Sylvain digotong ke seberang bersama Anthony. Kalestin pingsan, Hilda, Maxim, dan Cardosa kembali ke istana. Dalam perjalanan ke istana, mereka menemukan Kalestin yang tiba-tiba bangun dari pingsannya, berlari menuju otak besar itu dan memeluknya. Dia mengatakan otak ini pusat kekuasaan dari persatuan baru. Namun Kalestin malah membakarnya beserta Kalestin di dalamnya. Kalestin meninggoy menjadi abu. Apalagi ya Allah. Kita beralih ke Tatsuro. Dia menemukan jalan raya dan sebuah mobil van. Memberhentikan van tersebut dan meminta agar dia menelepon polisi. Sedangkan Anthony datang kepada Edison yang masih lemas di bawah pohon, membawanya dengan gerobak dorong yang sebelumnya dipakai untuk angkut Sylvain.
Kita beralih ke rombongan Maxim yang tengah menyusun rencana di gazebo awal. Setelah sampai di istana, mereka bertemu dengan zombie di halaman istana. Aneh banget sumpah, ya Allah. Maxim meminta maaf tentang mereka yang mengganggu ketenangan hidupnya. Setelah dikasih ceramah, mereka lari melewati zombie tersebut. Setelah berhasil ke dalam masuk istana, mereka bertemu dengan Jonas Glob, anggota G7 yang berasal dari Jerman juga. Namun ternyata Astrid tidak ada. Astrid hanyalah sebuah AI yang chat otomatis kepada Maxim. Akhirnya Tatsuro pun datang bersama dengan Anthony dan Sylvain dan Edison yang masih pingsan, dibawa ke dalam istana. Hilda pergi ke gudang kembali dengan membawa tas bag yang berisi makanan dan souvenir untuk para petinggi G7. Sylvain dan Edison sudah sadar. Akhirnya mereka saling bersatu untuk melawan para zombie dengan mantra yang diucapkan Maxim. Zombie-zombie pun, aduh nggak tahu sih, dan film pun selesai. Film apa ini, cok? Melalui berbagai interaksi lucu dan absurd, film ini mengeksplorasi kelemahan, ketidakmampuan, dan ketidakefisien para petinggi global dalam menghadapi tantangan besar. Meski penuh dengan humor, satir, dan visual yang unik, film ini juga mengangkat kritik terhadap kepemimpinan global yang seringkali tidak efektif. Penonton disajikan dengan perpaduan unsur horor, komedi, dan drama politik dalam setting yang surrealis dan penuh absurditas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film kali ini. Tunggu konten-konten selanjutnya dari channel ini dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe dan thank you.